Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan keluarga pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada Engkau telah menemukan hamba-Mu dengan jemaat di dalam persekutuan keluarga pada hari ini. Biarlah Engkau menyertai ya Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita akan membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dalam langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya ulangi di ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Renungan pada hari ini mengambil tema tentang meneladani ketaatan Yesus Kristus. Meneladani ketaatan Yesus Kristus. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman itu sendiri. Alkitab menjelaskan orang yang hidup dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka. Mereka sedia membayar harga untuk sebuah ketaatan. Seperti di dalam perjanjian lama yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Namun pada sisi lain, Alkitab juga berbicara tentang ketidaktaatan dan akibatnya, Bapak Ibu yang terkasih. Seperti Saul, Yunus, dan banyak raja-raja yang ada di Israel. Seringkali kita tidak menyadari dan berusaha menghindari harga yang harus kita bayar untuk semua ketaatan. Padahal kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal, yang berisiko untuk sebuah ketidaktaatan itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ada 4 hal yang penting yang perlu kita teladani dari kehidupan ketaatan Yesus. 4 hal apa itu? Yang pertama, yaitu ketaatan Yesus tidak berpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bahwa di tengah kebanyakan orang berusaha menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah, Yesus justru membuktikan ketaatannya di tengah penderitaannya. Bahwa Yesus justru membuktikan ketaatannya di tengah penderitaannya. Yesus tidak berhenti berkarya dan melayani sekalipun banyak tekanan dan penderitaan yang dialaminya pada waktu itu. Karena hidupnya tidak terkonsentrasi pada penderitaan, tapi pada ketaatan untuk mencapai apa yang Bapa kehendaki dalam hidupnya. Seringkali nilai sebuah ketaatan
diuji melalui masa-masa sulit dan penderitaan itu sendiri. Itulah Yesus tidak pengaruh oleh penderitaan yang telah dialami. Yesus tetap berjalan hanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para murid. Ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para muridnya. Pada permulaan pelayanan Yesus, ada banyak orang kagum atas pengajaran dan mujizatnya yang dilakukannya. Tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Karena masa penderitaan Tuhan Yesus telah tiba, penolakan terhadap apa yang Yesus alami sudah mulai ditunjukkan dengan penolakan Petrus atas penderitaannya yang akan dialaminya. Sehingga ketika tiba saatnya Yesus ditangkap, diadili, dan terlebih disalibkan, tidak ada para murid yang menunjukkan kesetiaannya. Mereka hanya jadi penonton yang berdiri dari jauh mengamati apa yang sedang dilakukan oleh orang banyak terhadap Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, yang kasih dalam Yesus Kristus, hati siapa yang tidak sedih melihat pengikutnya seperti ini. Namun ketaatannya, yaitu ketaatan Yesus, terus dipertahankan sampai pada akhir hidupnya. Bahwa ketaatan Yesus tidak berubah karena mendapati ketidaksetiaan para muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah ketaatan kita sering berubah ketika mendapati orang lain tidak setia dalam ketaatan itu sendiri? Kita juga seringkali juga tidak taat kepada Yesus. Tetapi pada hari ini, pada poin yang kedua ini untuk mengingatkan kita, marilah apapun keadaan kita, biarlah kita taat kepadanya, Sang Juru Selamat kita itu Yesus Kristus. Ketaatan yang ketiga yang dapat kita teladani di dalam kehidupan Yesus, yaitu ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan, Bapak Ibu. Ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, banyak orang mengagungkan dia dan rela melepaskan jubah untuk dijadikan alas bagi keledai yang ditunggangi Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata di situ hal yang terjadi sungguh luar biasa. Bahwa ketika semuanya itu telah terjadi, ada teriakan Hosana bagi Daud, Hosana bagi Daud. Tetapi tiba-tiba berubah total. Di situ kata-kata Hosana bagi Daud, Hosana bagi Daud berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Penolakan semakin jelas dengan adanya tuduhan-tuduhan palsu hanya untuk membawa Yesus ke kayu salib. Penolakan yang sangat menyakitkan. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus? Ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan yang dialaminya. Itulah komitmen daripada Yesus. Dia tetap seturut kehendak dari Allah Bapa. Dia taat, tidak berhenti, meskipun ada penolakan yang telah dialaminya. Yang keempat, yaitu adalah ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati. Ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati. Di dalam ayat yang ke-8 di pasal yang kedua di Filipi telah dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini menunjukkan bahwa bagi Yesus nilai ketaatan adalah harga yang mutlak. Harga mati. Jika para murid
hanya bisa berjanji untuk sebuah kesetiaan, tetapi Yesus telah membuktikan sebuah kesetiaan melalui ketaatan. Yesus dapat taat secara mutlak karena ketaatannya berorientasi kepada kehendak Allah Bapa. Ketaatan yang berorientasi kepada Allah akan menghasilkan ketaatan yang mutlak. Sebaliknya, ketaatan yang hanya untuk menyenangkan hati manusia akan menimbulkan ketidaktaatan yang tersembunyi. Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan yang bagaimana yang sedang Bapak Ibu miliki saat ini? Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan. Ketaatan yang bagaimana yang sedang Bapak Ibu miliki. Di dalam masa pandemi ini, kita telah diuji ketaatan kita. Apakah kita setia sampai mati untuk mengikut Yesus? Kalau kita menghadapi tantangan hidup, kesulitan sungguh luar biasa. Apalagi saat ini mulai berkembang lagi. Virus mulai mewabah lagi. Disinilah kita diuji ketaatan kita. Bahwa ada harga yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bahwa ketaatan kepada Tuhan memerlukan keberanian, memerlukan kerelaan, memerlukan ketekunan, dan terlebih memerlukan pengorbanan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, di dalam ketaatan, kita juga menginginkan untuk memuliakan Allah. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11 tadi katakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih yang Kristus, meskipun kita masa pandemi ini, masa apa yang kita hadapi ini, ingatlah bahwa ketaatan menentukan masa depan kita semua. Masa depan bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu taat, makanya teladanilah akan ketaatan daripada Yesus. Ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sungguh luar biasa. Kalau kita bisa melakukan ketaatan ini, apa yang telah dilakukan. Ketaatan yang tidak berhenti. Mungkin kita ditolak. Ketaatan Yesus, ketaatan yang dibuktikan sampai mati. Dan juga ketaatan yang tidak berubah karena ketidaksetiaan mungkin saudara-saudara kita, mungkin teman kita. Janganlah kita pengaruh dengan penderitaan yang sekarang ini. Biarlah ketaatan kita tetap teguh. Karena ketika kita melakukan ketaatan, kita meneladani ketaatan daripada Yesus itu, kita akan menerima berkat dari Tuhan, yaitu keselamatan yang abadi di dalam Yesus Kristus, di dalam kerajaan surga. Biarlah renungan pada hari ini boleh menguatkan kita. Bapak Ibu tetap semangat, Bapak Ibu tetap dalam ketaatan kepada Yesus, bukan ketaatan kepada orang lain, kepada siapa. Biarlah kita berfokus kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Marilah kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada Engkau, kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami bersyukur kepada Engkau ya Yesus, kami boleh meneladani belajar akan ketaatan kepada Engkau. Yang telah taat kepada Allah Bapa, ajari kami ya Tuhan, ajari jemaat-Mu pada saat ini yang mungkin mereka dimanapun mereka berada, mungkin banyak pergumulan yang telah dihadapinya. Tuhan, berikan ketaatan, ajarilah mereka ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh taat kepada Engkau di dalam masa kesulitan ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu,
Kau memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, memberikan kesehatan mereka. Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin.